Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab mantan menyesal lahir batin memaksa berpisah denganmu. Ya. Jadi saat perpisahan itu terjadi, ada mantan yang justru bersyukur dia berpisah, ya. Dia merasa beruntung dengan perpisahan itu. Misal ketika melihat mantannya, nah ini orang yang ngajak pisah kan dia menyebut orang yang dia ajak berpisah itu sebagai mantannya kan. Mantannya itu penampilannya jadi tambah kacau balau, tidak menarik ya. Mantannya jadi menganggur, tidak punya pekerjaan, dan seterusnya. Kemudian tentu mantannya jadi sendirian karena tidak menarik lagi, atau jadi sakit-sakitan, dan seterusnya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka dia akan merasa sangat beruntung, ya, telah memaksa berpisah. Tetapi ada 3 sebab justru yang terjadi sebaliknya. Dia menyesal lahir batin, ya, sudah memaksa berpisah. Sebabnya yang pertama, setelah perpisahan itu terjadi, mantan melihat kita jadi tambah menarik, jadi tambah mempesona. Ya, kalau yang wanita jadi tambah cantik, kalau yang laki-laki jadi tambah ganteng, ya, dan seterusnya. Begitu. Jadi yang namanya ketertarikan kepada fisik itu selalu ada di dalam hati dan pikiran manusia. Kalau fisik tidak menarik, maka orang jadi tidak tertarik. Kalau penampilan fisik biasa-biasa saja, begitu-begitu saja, tidak tambah oke, orang jadi jenuh dan bosan. Nah, tetapi ketika penampilan fisik menjadi semakin menarik, itu akan membuat orang yang tidak peduli jadi peduli, tidak tertarik jadi tertarik, sudah tidak mencintai jadi jatuh cinta kembali. Itu sebabnya yang pertama. Kita jadi tambah menarik. Yang kedua, setelah perpisahan itu, apapun yang kita tekuni pada saat ini, pekerjaan kita dan seterusnya, tambah berjaya, tambah sukses, tambah berhasil, yang membuat kita jadi tambah mapan. Kita punya semua hal yang selama ini cuman bisa menjadi mimpi saja bagi mantan, ya. Begitu ya. Zaman sekarang itu kalau melihat ada orang yang sukses, semuanya berdatangan tuh. Ya, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, semuanya berdatangan. Bahkan dulu mungkin saat masih sekolah tidak akrab, bahkan menjauhi, tidak mau berteman dengan kita karena kita belum punya apa-apa. Sekarang nyungsep-nyungsep, ya, untuk mendekat kepada kita. Nah, itu sesuatu yang selalu terjadi. Dimanapun ada orang sukses, pasti orang-orang dari masa lalunya akan berdatangan ke sekeliling dia. Nah, kemudian sebabnya yang ketiga, ketika mantan melihat sekarang betapa banyaknya fans kita. Fans itu tidak cuma orang yang menjadi penikmat dari karya-karya kita.
menggunakan karya-karya kita, memanfaatkan karya-karya kita. Tetapi fans itu adalah orang yang tergila-gila, mengejar-ngejar kita dan menginginkan menjadi pendamping hidup kita. Dan kalau dilihat, fans-fans kita itu levelnya semuanya di atas mantan. Kalaupun dia ikut bersaing dengan mereka, peluangnya jadi kecil sekarang. Saingannya banyak, kompetitornya hebat, dan levelnya semuanya di atas dia. Nah, maka kalau ada 3 tanda ini, atau kalau ada 3 sebab ini, tanda yang kita tunjukkan, maka mantan akan menyesal lahir batin telah memaksa berpisah dengan kita. Tapi mungkin ya, kalau kita masih bersama dengan mantan terus, kita akan jalan di tempat. Waktu kita cuma habis untuk ngikut semua keinginan mantan. Seringkali orang menjadi lebih hebat, lebih maju, lebih terpacu semangatnya untuk mengubah nasibnya ketika perpisahan itu terjadi. Ya, itu kenapa mungkin kita berpikir bahwa bersama mantan itu adalah yang terbaik. Tapi ternyata kadang-kadang perpisahan itu justru membuat kita menjadi lebih baik, dan perpisahan itu membuka pintu bagi kita untuk bertemu dengan jodoh kita, calon pendamping hidup kita yang jauh lebih baik daripada mantan. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi kamu amat membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Ya, mungkin ini yang terjadi pada kita dan mantan. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum, boleh jadi kita amat sangat mencintainya padahal ia amat buruk bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.